Halo, jumpa lagi dengan Dr. Jobki dari Job Clinic. Kali ini saya akan membahas tentang kurikulum vitae atau CV yang ramah ATS atau ATS friendly. Apakah ATS? CV seperti apa yang bisa diterima ATS? Benarkah CV harus polos dan tidak boleh menggunakan warna dan gambar agar bisa lulus ATS? Di video ini saya akan menjawab dan membuktikan semua itu. Saya akan menggunakan CV scan online di resumewordit.com. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe bila warnanya masih merah, kemudian tekan gambar lonceng di sebelahnya, agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan bila ada video-video baru yang membahas tentang strategi mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Anda juga bisa menulis komentar bila ada pertanyaan atau punya saran atau ide untuk konten selanjutnya. Saya akan menjelaskan Applicant Tracking System atau ATS ini dengan contoh, mempraktikkan proses parsing dan analyzing dan membedahnya agar lebih mudah dipahami. Applicant Tracking System adalah aplikasi rekrutmen, aplikasi yang membantu HRD dalam melakukan proses rekrutmen. Scan dan parsing CV, memindai dan mengurai kurikulum vitae adalah salah satu fungsi dari ATS. Proses rekrutmen jadi lebih mudah dan cepat. Petugas HRD tidak perlu membaca CV yang masuk satu persatu. Ratusan bahkan ribuan CV bisa diproses oleh ATS. Sudah saya siapkan 4 file PDF. Mengapa harus file format PDF? Karena ATS hanya menerima file format PDF dan Word. Mengapa tidak pakai format Word? Sudah saya jelaskan alasannya dalam video tentang cara mengirim lamaran kerja lewat email. Silahkan lihat setelah menyelesaikan video ini. Kita akan upload 4 file ini satu persatu dan kita lihat hasilnya. Konten dari keempat CV ini sama, meskipun tidak persis. Hanya ada perbedaan beberapa kata, tapi tidak mengubah makna. File pertama dan kedua isinya sama persis. Desainnya sama, yaitu polos, sederhana, terkesan jadul atau kaku. Banyak orang menganggap bahwa CV seperti ini yang terbaik untuk ATS. Benarkah? Mari kita buktikan langsung. File pertama akan saya upload. File ini dalam format PDF yang dibuat menggunakan Photoshop. Ternyata ATS tidak mampu mengurai file CV ini. ATS tidak menemukan teks dalam CV ini karena dibuat menggunakan Photoshop. Bila Anda mengirimkan file PDF seperti ini, maka lamaran Anda auto-rejected by system. Otomatis tertolak sebelum dibaca petugas HRD. Jangankan mendapatkan skor tinggi, file pertama bahkan tidak terbaca oleh ATS. Ada beberapa syarat agar file CV Anda bisa terbaca oleh ATS. Yang pertama, dalam bahasa Inggris. Saya belum menemukan aplikasi ATS yang bisa membaca bahasa Indonesia. Bukan hasil scan dokumen atau gambar. Bukan teks yang dibuat menggunakan aplikasi desain gambar seperti Photoshop. Yang ketiga, menggunakan jenis font standar seperti Calibri, Times New Roman, Cambria, Georgia, dan lain-lain. Gunakan font asli dari Microsoft. Jangan pakai font-font kreasi baru yang tidak standar, meskipun terlihat indah dan unik. Sebenarnya, font-font standar Microsoft sudah bagus dan indah. Bagaimana cara mudah mendeteksi file PDF yang bisa terbaca teksnya? Cara termudah mendeteksi apakah file PDF kurikulum vitae mengandung teks yang bisa terbaca ATS adalah dengan menyorot atau meng-highlight teksnya. Contoh file pertama ini tidak bisa disorot. File-file berikutnya bisa disorot. Gambarnya tidak bisa disorot, tapi teksnya bisa disorot. Berikutnya saya akan upload file kedua, file PDF yang dibuat dari Microsoft Word. Seperti yang sudah kita lihat tadi, file ini teksnya bisa disorot, meskipun isi dan desainnya sama dengan file pertama, penampilannya polos.
Saya upload file PDF-nya. Ternyata mendapatkan skor 89. Skor yang direkomendasikan oleh ATS adalah yang memiliki nilai 80 ke atas. File dengan penampilan lugu ternyata mendapatkan skor 89, nilai yang bagus. File kedua ini berhasil menembus lapis pertama, yaitu berhasil terbaca oleh ATS. Jadi, ada 3 lapis tes yang harus dilewati oleh kurikulum VT agar lulus dan direkomendasikan oleh ATS. Lapis pertama adalah bisa terbaca dengan baik oleh ATS. File pertama gagal dan tidak lulus. File kedua berhasil lulus, terbaca semuanya isinya oleh ATS. Lapis kedua adalah teridentifikasi memiliki struktur isi yang baik. Skor yang kita dapatkan tadi berdasarkan kualitas struktur isinya. Skornya sudah bagus, tapi masih bisa ditingkatkan. Apakah skor tinggi itu dipengaruhi oleh desainnya yang polos dan lugu? Bila ditambah gambar, apakah akan menurunkan skornya? Mari kita buktikan. Saya upload file ketiga. File ini desainnya mirip dengan file-file sebelumnya, hanya saya tambahkan foto diri dan 3 icon untuk contact information. Hasil skornya ternyata tidak mengalami penurunan, justru meningkat. Terbukti bahwa penambahan gambar dan ikon tidak mengurangi skor, tidak menurunkan kualitas kurikulum VT. Gambar yang bisa menurunkan kualitas CV adalah yang menutupi teks. Yang harus diperhitungkan juga adalah ukuran gambar yang akan mengurangi ruang untuk teks. Sedangkan gambar yang mengisi ruang kosong, bila dipasang dengan proporsi yang tepat, akan memperindah penampilan CV tanpa mengurangi kualitas berdasar analisa ATS. Bagaimana dengan desain CV yang menggunakan lebih dari 1 kolom? Desain dilengkapi warna yang kontras agar penampilannya lebih menarik dan nyaman dibaca. Mari kita cek. Saya upload file keempat. Format file keempat ini menggunakan 3 warna dan 2 kolom, sehingga terlihat lebih menarik. Ternyata skornya juga tidak berkurang. File keempat ini membuktikan bahwa desain kurikulum VT yang menarik juga bisa mendapatkan skor yang tinggi berdasarkan ATS. Contoh-contoh yang kita lakukan membuktikan bahwa desain tidak terlalu berpengaruh pada pemeriksaan ATS. Konten dan struktur konten yang paling mempengaruhi skor berdasar ATS. Pada contoh-contoh tadi, kita lihat tadi bahwa CV yang memasang gambar skornya lebih tinggi daripada yang polos tanpa gambar. Dan CV dengan desain menarik, skornya lebih tinggi lagi. Peningkatan skor bukan karena saya menambahkan gambar, bukan pula karena saya mendesain penampilan jadi menarik. Peningkatan skor terjadi karena saya melakukan perubahan kecil dalam menuliskan konten. Pada file kedua, yang polos tanpa gambar, ada banyak pengulangan kata kerja. Itu mengurangi skor. Pada file tersebut juga ada paragraf yang terlalu panjang, lebih dari 1 kalimat panjang. Pada file ketiga, saya mengubah kata-kata sehingga tidak banyak pengulangan kata kerja. Sedangkan pada file keempat, saya tingkatkan lagi kualitasnya dengan memisah kalimat pada paragraf yang terlalu panjang. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada 3 lapis proses tes dalam ATS. Yang pertama bisa terbaca dengan baik. Lapis kedua adalah kualitas konten dan strukturnya. Dan yang ketiga adalah tingkat kesesuaian dengan posisi yang dibidik. Untuk lapis pertama sudah jelas ya. Tadi saya juga sudah menjelaskan cara yang mudah untuk memeriksa apakah file PDF CV sudah bisa terbaca teksnya. Saya akan mengupas dan membongkar lapis 2 dan lapis 3 lebih dalam lagi pada video khusus. Ikuti terus channel ini.